warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul kiramun wal kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai ingkang tansah kula tatimaken, segenap yang hadir di labnya Gusta pada siang ini. Ya, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada beliaunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Amin. Dan sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan berselawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita berharap kita nanti diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dados umatipun. Amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita teruskan pembahasan yang kemarin, ya. Pembahasan yang kemarin kita telah membahas ini masalah apa ya? Masalah keinginan setan atau keinginan nafsu. Di mana keinginan nafsu ini luar biasa efeknya. Karena apa? Karena nafsu ini akan mengarah kepada berantakan, kepada kejelekan daripada mengarah ke kebaikan. Ini nafsu. Makanya kita harus pintar, di dalam diri kita ini ada beberapa nafsu, ya, yaitu ada nafsu alwamah yang ini bertempat di perut kita, ya. Yang bertempat di perut kita ini nafsu alwamah. Jalan masuknya nafsu alwamah ini lewat mulut. Jadi nafsu alwamah ini cenderung mengajak manusia untuk berbuat ke hal yang jelek, sehingga yang menimbulkan congkrah, menimbulkan perang, menimbulkan apapun yang sifatnya ini tidak ada manfaatnya, dalam arti yang sifatnya ini mengarah kepada berantakan, kehancuran, ini adalah berasal dari nafsu alwamah. Terus yang kedua ada nafsu amarah, ya. Nafsu amarah ini juga hampir sama, ini beda tipis, ya. Beda tipis. Nafsu amarah ini juga mengajak ke kejelekan, akan tetapi ini masih bisa dikendalikan apabila orang mampu mengendalikan nafsu amarah ini. Amarah bisa berubah menjadi baik, ya. Tergantung yang mengajak. Yang mengajak ini mampu apa enggak. Ini amarah ini karena tidak punya pendirian, diajak jahat oke, diajak baik juga oke, tapi lebih banyak ke kejelekan daripada ke kebaikan. Ini amarah. Terus yang ketiga ada nafsu supiah. Nafsu supiah bukan Mbak Sopiah, bukan Mbak Sopiah Bu Sopiah, itu enggak, ini nafsu supiah. Ini yang ketiga. Jadi nafsu supiah ini, ya, ini cenderung berbuat baik asalkan ada yang mengajak ke dalam kebaikan. Ya, ini nafsu supiah. Walaupun ini nafsu supiah ini juga tidak punya pendirian, alias nenggono kuwi mang nafsu supiah ki manut sing ngajak. Nek sing ngajak nafsu mutmainah nanti cenderung berbuat baik, akan tetapi kalau masih kalah irit-iritan, dalam arti ini, ya, rebutan antara nafsu mutmainah mengajak nafsu supiah, rebutan dengan nafsu amarah juga nafsu alwamah ini kalah, maka cenderung juga berbuat kejelekan. Ini sama. Tapi ini kalau dibiarkan saja, nafsu supiah ini lebih banyak berbuat baik daripada berbuat yang jelek. Ini supiah.
Terus yang terakhir ini ada rajanya nafsu. Nek ngarani Quran niki nafsu mutmainnah. Apa mutmainnah ini jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kalau jiwa Anda, jiwa kita semua pengen tenang, kita harus memakai nafsu mutmainnah ini sepanjang hidup, biar jiwanya ini tenangnya juga sepanjang hidup. Kalau orang sudah berada di nafsu mutmainnah ini, walaupun dia orang itu mendapatkan cobaan dari Tuhannya, ya mendapatkan cobaan dari Allah, yang cobanya itu tidak mengenakkan jiwa, tidak mengenakkan badan, ini tetap tenang. Karena apa? Karena sudah yakin bahwa nafsu yang tenang ini selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu mutmainnah, kalau kita berada di dalam di nafsu mutmainnah ini sudah puncak. Iblis, jin, setan ini tidak bisa ganggu. Karena apa? Karena selalu bersama dengan Tuhannya. Ini nafsu mutmainnah. Pilih endi sampean? Pilih ngobani nafsu amarah karo nafsu alwamah, utawa atau sampean pengen ini ya menegakkan nafsu apa ya? Nafsu subyah karo nafsu mutmainnah. Tapi kalau jiwa Anda memang ingin tenang, ya gak diganggu karo sopo-sopo, silahkan ini nafsu mutmainnahnya iki sing diobani, dipelihara sing apik. Niki biar hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Karena ini sudah bisa dipastikan, ya kalau orang nafsunya ini mutmainnah, yang selalu melekat pada dirinya ini, dalam arti mutmainnahnya ini menang, ini berarti di dalam jiwa-jiwa yang tenang ini sudah bisa dipastikan itulah orang yang mencapai kebahagiaan hakiki. Ini luar biasa, nafsu mutmainnah. Hadirin wal hadirat, makanya ini tadi saya sudah katakan kemarin ini membahas tentang perbedaan keinginan nafsu sama keinginan Tuhan. Jadi kalau mutmainnah ini yang berkeinginan melakukan sesuatu, ini orang berbuat baik karena tidak kecampuran dengan iblis, ini yang disebut dengan keinginan Tuhan. Jadi bedanya tipis. Nek enek wong nggih, kok enek wong neng kono kuwi mang wonge ngibadah niku kusuk ketoke. Ngibadah ketoke niku kusuk. Bathuk niku sidat niku sampai ngecap. Ada capna ning kono ki orang alim. Istilah ngoten nggih. Ada capnya niku orang alim. Dan terus ibadah niku sregep nggih, bendina niku ya jamaah rutin, yasinan, budal, tahlilan, nyang nggih. Sholawatan sregep, rutin, rajin. Terus ibadah yang lain termasuk sholat sunat, sholat rawatib, sholat ba'diyadal, qobliyadal, sholat yang lainnya semuanya dijalani. Akan tetapi kalau di hatinya masih ada kekotoran yang menyebabkan ada hijab, ya hijab antara manusia dengan Tuhannya, dalam arti beribadah bukan karena Allah. Hijabnya apa? Hijabnya karena pahala. Ini banyak yang tertipu, ya, banyak yang tertipu. Orang beribadah karena pahala. Lah pahala itu apa? Pahala itu adalah kebaikan. Ya, ini banyak orang yang tertipu semacam itu, sehingga apa? Sehingga yang beribadah seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini melenceng, niatnya ini melenceng. Sehingga yang seharusnya ini ibadahnya tanpa hijab untuk bertemu Tuhan, ini tidak ada hijab, alias neng kono ki mangga ono hijab, alias langsung bisa bertemu dengan Tuhannya, ini malah ada hijab yang bentuknya adalah pahala. Sehingga apa? Sehingga yang seharusnya amal ibadahnya ditompo karo Gusti Allah, niki malih ibadah niki melenceng
ibadah niku krana pahala. Pak Haji nggih, matur suwun Pak Haji Miftahuddin, hadirnya ya ada neneng juga ya. Ini terima kasih hadirin wal hadirat rahimakumullah nggih. Jadi ini yang hadir di sini mohon maaf, ini kalau ada ustadz ataupun ustadzah, ada kiai ataupun ibu nyai, ya ini kalau ceramah tolong ini jangan sekali-kali kita yang menjanjikan surga di hadapan para jamaah ya. Karena apa? Karena begitu Anda ya ngiming-imingi surga, ngiming-imingi swarga marang jamaah, apa yang terjadi di situ? Ibadahnya tidak karena Allah, akhirnya karena pahala. Ya ini mengkhawatirkan ya, ini miris ya, ngeri banget ya. Karena apa? Karena sapa wonge sing ibadah karena yang lain bukan karena Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah, alias ibadahnya ini kayak wong nandur pari niku parine niku gabuk. Utawa lek gak gabuk niku potong leher. Lah niki mengkhawatirkan iki. Makanya kita harus paham, harus pinter ya. Ya, karena apa? Karena sudah sering saya bahas di sini ya. Ini masalah bertemu dengan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara bertemu dengan Tuhan, baik secara spiritual maupun secara sosial ya. Jadi banyak sekali ya ibadah-ibadah ini untuk menuju ke Tuhannya, ini banyak banget ya. Tapi jangan dikira yang namanya ibadah ini hanya sholat, hanya puasa, hanya ngaji, hanya haji, hanya apa ya zakat dan yang lainnya, ataupun ibadah-ibadah madhah, ini yang disebut dengan ibadah. Tapi ini beda. Yang namanya ibadah ini adalah ubah usik manusa kabeh niku iso diarani niku ngibadah. Tergantung kepada manusianya ingin ubah usik kuwi apik apa Allah niku tergantung kepada manusianya. Nek ubah usike bendina niku ala moko karo Gusti Allah mengke dicadhang karo neraka, nek ubah usike niku setiap saat inu apik niku karo Gusti Allah dicadhang karo sing jenenge swarga. Ning aja sampai awak dhewe niki nggih para ustad ustadzah nek ceramah niku gak usah ngiming-imingi ganjaran pahala. Karena apa? Karena bahasa di Quran nggih. Bahasa di Quran ini adalah bahasa yang penuh dengan penafsiran tingkat tinggi ya. Nek gak percaya nggih, nek gak percaya oleh nggih sampean niki golek dalil nang Quran nang kono ki mang sing isine iki ngiming-imingi pahala. Ngiming-imingi pahala. Sampeyan goleki, sampeyan onekne nang kene. Nggih, tak artekne nggih. Jadi itu, makanya kita harus paham ya, harus paham. Sapa wonge sing ibadah karena pahala ini akhirnya menjadi musyrik ya. Apalagi musyrik ini ya, musyrik ini merupakan dosa terbesar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Wis to, sampean ibadah karena Gusti Allah ngoten mawon pun apik niku nggih. Daripada awake ibadah krono ganjaran, krono pahala, dan nanti akan hasilnya ini akan kosong. Saya tak ngombe sik nggih. Alhamdulillah kena jahe merah wetenge langsung anget. Hadirin wal hadirat ya. Jadi kita kembali lagi ke pokok permasalahan, yaitu tentang apa nggih? Tentang keinginan nafsu sama keinginan Tuhan. Jadi sebenarnya ini beda tipis ya, beda tipis. Karena apa? Karena antara kalau orang umum ini bahasanya yang dibahas ini ya, di dalam diri seseorang, di dalam diri manusia ini ada malaikat sebelah kanan, ada setan di sebelah kiri. Apa ini betul? Betul. Ada setan di sebelah kiri, ada malaikat di sebelah kanan.
itu. Sehingga kalau orang berbuat baik karena memang malaikatnya bekerja dengan maksimal sehingga bisa mempengaruhi manusia yang seharusnya berbuat jelek, digeret neng api niki menang malah malaikat. Tapi nek malaikat kalah harpe berbuat api karo setan digeret neng Allah, akhirnya tingkah laku di manusia niku gak bener, niku berarti setane sing menang. Niki lek gawe cara kodam, dalam arti cara kodam niku gawe perewangan. Kodam niki maknane pembantu. Lah sapa sing bantu? Sing bantu malaikat karo iblis. Lah ini yang kita bahas ini tentang keinginan nafsu sama keinginan Tuhan. Kita melewati batas itu semua ya. Jadi kita tidak mempergunakan iblis, tidak mempergunakan malaikat lagi. Karena apa? Karena kita kalau mengerti tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu hakikat alias zat sifat asma af'al, ini melewati itu semua. Karena apa? Karena sudah ada contohnya ya, iblis tidak bisa menggoda manusia, malaikat tidak bisa membantu manusia, ini sudah ada contohnya ya. Nah, contohnya siapa? Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk berisra mi'raj, ya, berisra mi'raj, ini yang mengantarkan adalah malaikat Jibril. Sopo Jibril kuwi? Jibril kuwi rajane malaikat. Malaikat Jibril kuwi ratune malaikat. Niku ngantarne Kanjeng Nabi untuk berisra mi'raj. Pada waktu Isra, malaikat ini masih mampu untuk mengantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mi'raj, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah Jibril ini tertinggal jauh di bawah. Karena apa? Karena ini ya, yang punya ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu hakikat ini hanya manusia. Iblis tidak punya, malaikat tidak nyampe. Karena itu sering ada pepatah yang mengatakan bahwa yang paling tinggi adalah derajatnya manusia. Malaikat nomor 2, nomor 3 iblis. Derajatnya ngono kuwi. Jadi derajat yang paling tinggi adalah derajatnya manusia. Tapi ini juga ada catatan ya. Ada catatan. Manusia yang sing piye, sing derajate niku sing dhuwur. Nggih. Masalah nopo? Masalah kathah tiang akeh menusa niku sing derajate luwih endek nggih, luwih rendah daripada binatang. Lah ini kok ada manusia ini derajatnya lebih tinggi daripada makhluk apapun. Ya, termasuk lebih tinggi daripada rajane malaikat yaitu Jibril. Kuwi piye? Ini perlu dipertanyakan ya, perlu dipertanyakan. Makanya kita harus paham itu semuanya. Kita harus paham ilmu tauhid, ilmu tarekat. Maaf ya, kita harus mempergunakan ilmu syariat kita pakai, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tarekat kita gunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makrifat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena tanpa ilmu makrifat, apa yang terjadi? Ibadah kita ngambang. Dalam arti ngambangi hukum-hukum yang tipis ya, hukum-hukum yang tidak begitu jelas. Ini tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Ini kalau bedanya cuma tipis, ini nanti tidak bisa menghukumi, tidak bisa membenarkan ya. Terus yang keempat ini ilmu hakikat, ini harus paham. Ilmu hakikat harus dipergunakan dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena masalah bangsa pangeran ini bangsa hakikat. Bangsa pangeran atau bangsa alam lahut ini yang dipergunakan adalah ilmu hakikat. Kalau orang tidak mengerti ilmu hakikat, maka pasti dan sudah dipastikan tidak bisa bertemu, tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhannya, ini pasti. Makanya kemarin sudah saya bahas ini masalah sholat.
Sholat yang kata dasarnya adalah sholat, yang maknanya adalah ketemu. Ketemu siapa? Ketemu dengan Tuhannya. Sopo sing ketemu karo Tuhane? Ya kita ini. Ya kita ini. Nek awake dhewe bendina sholat centak-centuk tan lambene ndrememel teng mriku wau nggih. Tapi gak iso ketemu karo sing gawe urip utawa ora iso ketemu karo Gusti Allah, niku dereng saged diarani sholat. Niku tasik sholat-sholatan, sholatnya gak tenanan. Tapi sekarang ini yang seperti itu sudah bisa dibanggakan. Makanya ketika ada orang pakai sorban, wong sing baduke niki ngapal, baduke niku ngapal ngecap ireng loro ngiwonengan nggih. Terus pakai sorban. Niku masyarakat niku hormate niku gak karu-karuan. Apa meneh sing nyandang habaib. Hormate niku gak karu-karuan. Padahal niku belum tentu orang yang seperti itu dekat dengan Tuhannya apa enggak, ini belum tentu. Tapi dohirnya karena apa? Karena yang bisa dipandang oleh manusia biasa ini adalah dohirnya, bukan batinnya. Ini ya, pahami, harus dipahami. Ini harus dipahami. Nah dipahami tenanan kok ya benar. Jadi kita ini kalau Anda sampean ini paham tentang ilmu dat sifat asma af'al, di situ juga ini ya juga merasakan di dalam hati sampean nanti memandang makhluk ini sama. Sampean memandang setan selalu berbuat jahat kepada manusia, sampean tidak menyalahkan setan. Sampai memandang malaikat ini selalu baik kepada manusia, sampai juga ngelem malaikat. Ya, ini kita harus paham itu semuanya. Karena apa? Karena sesungguhnya semuanya adalah perangkat-perangkat atau istilahnya apa ya, makhluk yang semuanya untuk menguji manusia. Iblis untuk menguji manusia. Malaikat juga untuk membantu manusia, hewan, tumbuhan dan yang lainnya semuanya untuk manusia. Tinggal awak dhewe niki menungso niku kenging diganggu karo iblis napa mboten. Ya kalau kita kembali ke zaman dahulu pada waktu Nabi Adam alaihissalam, ya pada waktu itu sing jenenge iblis niki sudah berjanji kepada Allah ya. Sudah berjanji kepada Allah di situ karena tidak mau sujud marang Nabi Adam, niki sing jenenge iblis. Lah iblis kuwi gak gelem sujud marang Nabi Adam. Maka Gusti Allah niku ndak nesu karo iblis niku gak nesu nggih. Tapi ya diusir ngoten mawon. Diusir yang tadinya bertempat di surganya Allah, diusir ke dunia ke dunia fana ini. Itu iblis. Ya, karena apa? Karena bangkang. Bukan iblis ini makhluk gak taat itu enggak, tapi cuma bangkang. Piye gak taat? Makhluk taat tapi bangkang. Piye gelek ngarani ke? Wangel ngarani ke? Karena apa? Karena begitu iblis ini bangkang tidak mau bersujud kepada Allah, akhirnya oleh Allah ditugasi ya kon nggodha manusa niku sepanjang waktu. Niku iblis. Tapi iblis juga punya syarat, ya Allah berikanlah saya ilmu sekti, ya. Berikanlah saya ilmu sekti juga umur panjang. Ya, akhirnya oleh Allah dikabulkan. Makanya iblis ini pinter ya, iblis ini bisa ngilang tang tung wis teko nggon, gak usah mikir kendaraan niku nyampe. Niku iblis. Nah umure niku kabeh dawa, kabeh panjang. Jenenge iblis niku umure dawa kabeh. Mulai lahir nanti meninggalnya ini kiamat. Niku iblis. Iso mana gak iso mati. Ya, iso mana gak iso mati. Mulane antara manusia karo iblis ki ya akeh iblis iku lho. Makanya kalau Anda tahu, kalau Anda paham bahwa di diri manusia ini iblis kalau menggoda manusia ini ribuan, yang masuk ke dalam tubuh manusia itu gak siji tapi ribuan.
Dampyak ngono mlebu ning manusa, mulane manusa niku komeng. Nggih. Hadirin wal hadirat. Ya, ini kita lanjutkan. Ini bab keinginan nafsu. Biasanya ini mengenai keinginan nafsu ini sulit untuk dibendung ya, karena apa? Karena godaan. Dan godaan iblis ini sifatnya ini indah pada waktu di dunia. Uang menuso kuwi carane nggodha iblis niku macam-macam, juga ada kelompok-kelompoknya di situ. Nek menuso sing kaya awake dhewe nggih, dalam arti seperti kita ini menuso biasa nggih, manusia biasa. Dalam arti ngalim enggak nggih. Ngalim enggak, imane tingkat tinggi kepada Tuhan itu juga enggak. Niki sing nggodha niku ya bangsa setan. Bangsa setan sing cilik-cilik kuwi kon nggodha kita-kita ini. Akan tetapi kalau bangsa kiai, nggih. Niku sing nggodha niku mboten setan meneh. Tapi napa? Tapi sing ngraseni niki ras jin, bangsa jin. Iku sing nggodha krana apa? Krana jin niki terkenal makhluk Gusti Allah nggih, niku sing pinter. Alus tur pinter. Nggih, niku jin. Makanya orang-orang yang mursal perbuatannya niku gak apik nggih. Setiap hari niku perbuatannya gak apik, sering ganggu manusa, sing ganggu koncone niku sing godho niku biasane mboten jin tapi setan, iblis nggih. Lah mengke nanti kalau sudah tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu orang-orang yang menyandang derajat kewalian, menyandang derajat wali. Ini sing godho niku bukan apa nggih? Bukan jin sing biasa-biasa niku enggak. Niku raja-rajane jin niku sing teko. Sing ganggu ya modele ngono-ngono ki mang. Krana apa? Krana oleh bangsa iblis niku digolekne gandeng. Cara petinju ngono, petinju ringan musuh ringan, petinju berat musuh berat. Itu ngoten niku. Sistem niku sami mawon nggih. Lah kula niki sering nggih. Kula sering niki alhamdulillah kemarin ini masih 1 mingguan. Saya datang ke Mojokerto ya, sekalian dengan ziarah ke makamnya Gus Dur yang ada di Jombang, juga ziarah ke makamnya makamnya Mbah Jumadil Kubro. Ini Sayyid ya, yang langsung dari Asmoro Kondi yang melahirkan Wali Songo, ini Jumadil Kubro ya. Saya diundang ke Mojokerto ya. Ya di Mojokerto sana ini ada kasus. Ini ada warung ya, ada warung soto ayam sama soto daging. Ini setiap hari niki apa ya? Lek ngarani bosok, lek wong Jawa bosok, lek basa Indonesia ini bosok niku ngopo nggih? Jadi soto niku setiap 1 jam ini rusak. Dalam arti rusak itu mambu, berbau gitu, berbau nggak sedap. Nah, itu ya. Itu sudah lama. Dulu sudah tahunan. Kemarin 1 minggu yang lalu saya ke sana. Alhamdulillah ternyata ini memang ada orang punya niatan jahat. Dalam arti niatan jahat ini memang sengaja untuk jarai. Apa jarai? Dalam arti merusak perdagangan orang tersebut, sehingga merusak barang-barangnya. Kalau barangnya rusak, otomatis nanti istilahnya pelanggannya ini pasti kabur. Seperti itu. Nah ini sebenarnya apa ya, manusia yang seperti itu ya, karena apa? Karena di dirinya sudah dirasuki oleh iblis, sehingga mampu untuk berbuat jahat kepada orang lain ya. Ini benar, gak main-main. Bahkan tidak hanya barang dagangannya, tapi orangnya ini juga dikenai. Ini luar biasa. Makanya percaya gak percaya kita dengan gaib, ini kenyataannya ada loh ya. Ini gaib, ini kenyataannya ada. Ya bahkan sekarang ini pada waktu kita sama-sama ya, kamu hidup di dunia, aku ya urip neng dunia, modelnya niki. Ya ini antara
makhluk yang kelihatan oleh mata dengan yang tidak kelihatan oleh mata. Ini masih banyak makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Ini yang nggak percaya gaib bisa dibuktikan. Ya. Jadi banyak yang kelihatan oleh mata. Ini bisa dipikir secara logika. Nah, logikanya ini logikanya. Dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam, ini manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yang beriman. Ini manusia pertama yang beriman kepada Allah. Biyen-biyen ini saja nih ya wis enek ono menuso tapi belum mengenal Tuhan, itu aja. Yes, bentuknya piye menuso purba, mungkin ngoten. Yes. Jadi ketika anak cucu Nabi Adam, anak turun Nabi Adam, biyen sampai saiki ini kan terus meninggal itu. Nah, sedangkan di dalam jiwa, di dalam jasad ini ada jasad kasar yang bisa kita pegang seperti ini. Di dalamnya ini ada jasad halus, ya. Jasad halus ini tidak bisa mati. Karena apa? Karena itu makhluk rohani yang bersemayam di dalam jiwa kasar ini. Tidak bisa mati, cuma pindah alam. Nah, ini malaikat, setan, manusia, ini bahannya ini sama, ya, bahannya sama dari nur semuanya. Nur siapa? Nur Muhammad. Walaupun nanti semakin ke bawah ini beda, manusia dari tanah, ya, malaikat dari sinar, nah iblis dari api. Tapi semuanya puncaknya tadi semuanya dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad dari Nurullah. Ini sama. Kabeh niku padha, nggih. Kenyataane yo ngono. Begitu turun ke bawah akhirnya beda-beda, dikelompokkan ya. Ini beda. Makanya ini makhluk rohani ini lebih banyak daripada makhluk yang berbentuk jasmani, dalam arti jasmani memakai badan kasar. Nah, kita ini, saya Gustop ini sama sampean ini juga sama. Zaman punya roh halus, juga punya hidup yang menghidupi jasad kasar seperti ini, sehingga bisa begini dan begono-begono. Ngoten. Ini sami. Nah, nanti kita juga mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas ini pasti mengalami kematian. Kula nggih bernapas lewat hidung, sama juga bernapas lewat hidung. Nanti juga mengalami kematian. Sami. Tapi nggih tergantung dhisik sampean apa keri aku, ngoten nggih. Duluan sampean apa belakangan saya, ya, atau belakangan saya duluan sampean, saya juga nggak ngerti, ya. Semuanya ini ada jatahnya masing-masing ketika memakai jasad kasar seperti ini. Nah, kita semua ini terbelenggu di dalam atau terpenjara di dalam jasad seperti ini, ya. Karena apa? Karena yang tidak terbelenggu di dalam jasad kasar seperti ini enak. Mau ke sana kemari tang ting sampai Amerika ting, Jepang ting, teko Eropa, wis macam-macam. Tapi karena pakai jasad kasar ini, ya, akhirnya kita mau ke sana kemari ini harus pakai namanya alat. Mbuh kuwi pesawat, mbuh kuwi bis, mbuh kuwi sepur, mbuh kuwi motor, mbuh kuwi mobil, terserah. Memperlambat pergerakan rohani ini, jasmani ini, ya. Karena itu yang namanya jasmani ini harus diajak, ya, menuso kuwi kudu diajak berbuat apik. Rono apa? Rono nanti kalau tidak diajak tidak baik, ini jasmani ini juga kena siksa. Contohnya onok maling nyolong konangan polisi, ya, kecekel polisi. Akhirnya niku digebuki polisi bare dihukum. Niki jasad kasar, ke. Akan tetapi sampai sekarang belum ada penjara yang mampu untuk memenjarakan yang namanya rohani yang ada di dalam diri manusia ini. Ini sampai sekarang, ya. Karena itu saya masih teringat, ya, kata-kata indah dari beliaunya Imam Hambali, ya. Imam Hambali, guru besar kita, Imam Hambali.
Beliau berkata, karena pada waktu beliau mengarang kitab, ya, mengarang kitab apa ya, Ihya Ulumuddin, ya, itu beliau dalam keadaan di penjara. Beliau berkata, kamu bisa memenjarakan tubuhku, akan tetapi kamu semua tidak bisa memenjarakan batinku, ya kan? Jadi tubuh ini bisa dipenjarakan, akan tetapi batin ini tidak bisa dipenjarakan oleh siapapun. Belum ada yang namanya penjara yang mampu memenjara batin ini, belum ada, kecuali dirinya sendiri. Zaman percaya apa enggak? Jadi yang bisa memenjarakan batin ini adalah diri kita sendiri. Lek gak percaya sama tak kayak contoh, gitu. Ya, makanya di Quran ini sudah dibatasi, di situ sudah ada unen-unen wala taqam wala tasjan. Jadi menuso ki aja susah aja wedi. Nggih, lek susah karo wedi berarti jiwanya ini terpenjara. Nggih. Ketika Anda menghadapi masalah akhirnya masalah beruntun nggih. Nek jiwane sampean iku susah, itu berarti jiwa Anda terpenjara. Padha karo sing diceritakne niku nggih, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya dirabekne wong tuane, dirabekne karo wong sugih, tapi Siti Nurbaya enggak cinta karo bojone, lah itu jiwanya terpenjara. Berarti yang bisa memenjarakan jiwa ini bukan orang lain, bukan siapapun, kecuali hanya kita sendiri. Makanya biar jiwa kita ini tidak terpenjara, jiwa ini bebas merdeka, sampai harus selalu hidup ini harus selalu bahagia, selalu bersyukur kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup. Karena apa? Karena saya yakin semuanya yang hadir di sini, ya, niatnya adalah punya tujuan yang sama, yaitu bahagia. Akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan itu jalannya ini macam-macam, jalan ini macam-macam. Ono ada yang mengatakan bahwa hidup bahagia ini apabila di mana-mana dikelilingi wanita. Ini wong lanang-lanang gitu. Ada yang bilang seperti itu. Kalau pergi kemanapun itu di mana-mana ditutne wedoan, niku jarane bahagia. Itu ngapusi. Ada yang bilang di situ bahwa kebahagiaan ini apabila seseorang ini punya harta benda yang banyak, mobil mewah, duit akeh neng bank, niku ana sing ngomong model ngono kuwi. Niku yang ngapusi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa saya akan bahagia kalau sudah membawa ilmu kesaktian yang seperti ini sehingga orang lain tidak bisa mengalahkan saya. Katanya ini kebahagiaan. Ini juga tipuan. Tapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya ini apa? Kebahagiaan yang sebenarnya ini ketika manusia mampu menghilangkan hijab di dalam dirinya, lalu langsung bertemu dengan Tuhannya. Ini adalah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang tiada tara, tiada bandingnya sama sekali. Paham ya? Rungono. Jadi kebahagiaan yang sejati ini ketika manusia mampu untuk menghilangkan hijab di dalam dirinya, lalu bertemu dengan Tuhannya. Makanya saya teringat sekali dengan apa ya? Dengan filsafat Ibnu Arabi. Beliau mengatakan juga berdoa, ya Allah, saya tidak butuh surgamu. Ya Allah, saya tidak butuh surgamu, akan tetapi saya butuh bersama denganmu ya Allah. Ya. Jadi ini menggambarkan ya bahwa surga, orang yang punya niat berada di surga, ya, amal ibadah supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah, ini berarti juga sesat, walaupun sesatnya tipis dalam arti salah niat.
dalam arti ini sudah musyrik. Karena apa? Karena beribadah ini melenceng yang seharusnya beribadah kepada Allah, akhirnya karena surganya Allah, karena makhluk. Nah, ini sudah dipastikan ini salah. Hadirin wal hadirat, saya kira untuk live pada siang ini ya segera kita akhiri. Ini tadi kita membahas masalah keinginan setan, ya, perbedaan keinginan setan dengan keinginan nafsu. Ya karena apa? Karena semuanya ada di sini ya. Ya, lihat tuh di sini ya, di sini kuil loh. Kabeh iku podo. Semuanya ada di diri kita masing-masing. Baik dan buruk semuanya ada di sini ya. Tergantung kita mengeluarkan ya. Atau kita keluarkan yang baik, maka kelakuan kita baik. Yang kita keluarkan dari sini, dari hati ini jelek, maka yang akan kita perbuat juga jelek. Itu saja, enak ya. Jadi gak usah mikir sing macam-macam sampean gitu. Mikiro kabeh niku krana Gusti Allah. Lah tapi ini sebenarnya ada cara khususnya. Bagaimana supaya kita ini beribadah atau melakukan apapun ini dianggap beribadah kepada Allah ya. Jadi tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita puasa, tidak hanya kita zakat, tidak hanya kita haji, itu yang disebut dengan ibadah. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau kita mengerti ilmunya, ini nanti bisa disebut kita beribadah. Itu ya, yang pokok itu. Makanya kita harus paham itu semuanya ya. Ya hadirin wa hadirat ya, untuk semuanya yang hadir di labnya Gustop pada siang ini, yang belum ikuti ya, tolong diikuti juga di tab layarnya untuk menambah bentuk cinta kepadaku. Bentuk cinta atau bentuk benci kepadaku gak masalah, yang penting sampan bahagia, itu aja ya. Ya terima kasih untuk semuanya. Saya kira untuk lab Gustop pada siang ini saya akhiri sampai di sini ya. Insya Allah nanti malam bisa kita sambung lagi. Kita tetap membahas hal-hal yang baru tentang seputar dunia gaib, dunia tauhid, dunia makrifat, dunia hakikat, juga dunia syariat sekalipun ya. Karena apa? Karena siapa saja yang beribadah kepada Allah hanya dengan syariat saja, maka hasilnya adalah kosong blong. Tapi juga sebaliknya, siapapun yang beribadah kepada Allah hanya hakikat syariatnya tidak dipakai, maka akan rusak. Jadi nek wong hakikat ngibadah karo Gusti Allah nggih tanpa didasari dengan syariat, hasilnya rusak berantakan. Lah sapa wonge sing ibadah karo Gusti Allah nggih hanya syariat saja tanpa hakikat, kosong. Orang hakikat tanpa syariat rusak. Jadi sama-sama. Jadi antara syariat, tarekat, makrifat, hakikat harus dipakai semua. Ini baru yang benar, dan itu yang bisa mengantarkan kita beribadah, bisa bertemu dengan Allah Sang Pencipta kita. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf kepada Anda semuanya. Pertemuan kita pada siang ini segera saya akhiri. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semuanya, karena Gustop ini tidak punya kelebihan, yang adanya kurang dan salah ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.